tahun 2004, Melanie dan Bill tampaknya memiliki semuanya. Karir yang sukses, 2 putra muda, dan rumah baru senilai $500.000. Namun ketika para nelayan menemukan sebuah koper berisi jenazah Bill, hanya beberapa saat setelah pasangan itu menutup rumah impian baru mereka, polisi pun mulai mengajukan pertanyaan tentang pernikahan pasangan itu, yang sempurna atau hanya berpura-pura. Melanie lahir pada tahun 1972 dan dibesarkan di pinggiran kota New Jersey. Melanie lulusan terbaik di kelasnya dan Melanie pun melanjutkan ke Universitas Rutgers di Inggris, di mana dia belajar psikologi. Pada tahun 1994, dia masuk sekolah perawat dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan untuk membiayai sekolahnya. Di restoran itulah dia bertemu Bill McGuire, siswa lain yang kembali ke sekolah untuk belajar komputer setelah mengabdi 8 tahun di Angkatan Laut. Ketertarikan mereka berdua itu terjadi secara instan. Meskipun Bill adalah pria yang sudah menikah, namun dalam beberapa bulan setelah bertemu Melanie, pernikahan Bill berakhir dengan perceraian dan mereka mulai berpacaran secara resmi. Kemudian pada tahun 1991, Bill dan Melanie menikah dan memulai sebuah keluarga sendiri. Sangat-sangat instan ya si Bill ini. Bahkan dia pun pada istrinya yang pertama itu hubungannya berakhir dalam perceraian. Teman Bill dari Angkatan Laut, Jonathan Rich, mengatakan, "Saya merasa bahwa mereka berdua ini sangatlah cocok." Itulah kata yang pantas untuk Bill dan Melanie kala itu. Bill kemudian mulai bekerja di bidang teknologi informasi di perguruan tinggi setempat, dan Melanie mendapatkan pekerjaan di klinik kesuburan termuka di New Jersey. Melanie bukan hanya seorang perawat, tetapi juga Melanie dikenal sebagai orang kepercayaan yang simpatik dan tangan kanan yang mantap di klinik tersebut. Jadi itu adalah sebuah sebutan pujian untuk Melanie. Bahkan beberapa pasien mulai memanggil Melanie ini dengan sebutan pembisik ibu. Kurang dari 1 tahun setelah mereka menikah, Melanie dan Bill memiliki putra pertama mereka yang diikuti oleh anak keduanya. Keluarga McGuire kemudian mulai berbelanja untuk rumah baru agar sesuai dengan keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang. Meskipun karir mereka berkembang pesat, uang sangat ketat pada pasangan ini karena harga rumah meroket pada saat itu. Jadi, Bill beralih ke sumber pendapatannya yang kedua, yaitu berjudi. Hayes Penn, mantan teman sekamar Bill saat di Angkatan Laut, berkata, dia memang suka berjudi, bahkan dia menyukai aliran adrenalinnya sendiri. Jadi, Bill ini merasakan bahwa dia bermain judi itu sangatlah memacu adrenalinnya. Bahkan, Bill berkeyakinan jika dia bermain judi, dia akan terus mendapatkan keuntungan. Bill adalah seorang pemain judi di kelas reguler di Atlantic City. Berjudi aja ada kelasnya nih guys. Dan jika dia merasa sangat-sangat beruntung selama kemenangan yang beruntun, dia akan pergi ke Atlantic City beberapa kali untuk bermain judi dengan harapan dia mendapatkan keuntungan yang beruntun kembali. Kemudian pada tahun 2004, Bill memiliki cukup uang untuk membayar uang muka sebuah rumah senilai $500.000. Dan pada tanggal 28 April, Bill dan Melanie menandatangani dokumen akhir dan berencana pindah ke rumah baru tersebut dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tapi 48 jam kemudian segalanya berubah sangat drastis. Melanie berada di pengadilan keluarga untuk meminta perintah penahanan terhadap suaminya. Melanie mengklaim bahwa mereka telah terlibat dalam perkelahian yang sangat mengerikan pada malam sebelumnya.
dan itu berubah menjadi kekerasan. Menurut Melanie, setelah mengeluh tentang rumah baru dan menuduhnya sebagai ibu yang tidak perhatian, Bill menamparnya dan memasukkan selembar pengering ke mulutnya. Di sini tidak dijelaskan ya guys, selembar pengeringnya ini apa. Dia kemudian melarikan diri ke kamar mandi untuk keselamatan. Melanie mengatakan juga dia mendengar melalui pintu dan mendengar Bill mengobrak-abrik apartemen dan mengemasi barangnya. Melanie juga kemudian mendengar Bill keluar dari apartemen. Melanie tampaknya tidak terlalu kesal karena suaminya meninggalkan dia dan anak-anak mereka. Dia juga tidak terlalu peduli tentang keberadaannya. Namun teman-teman Bill sebaliknya sangat khawatir. Teman Bill yang bernama Susan Rich memberi pesan di ponselnya dengan berkata, "Bill, saya akan menelpon. Tinggalkan pesan dan katakan Bill, jika Anda dalam masalah apapun, hubungi kami." Namun Bill tidak pernah menelpon kembali. Kemudian pada pertengahan Mei, 3 koper yang cocok ditemukan terdampar di pantai Virginia, 250 mil di selatan rumah McGuire. Pada tanggal 5 Mei, nelayan di Teluk Chesapeake menemukan koper pertama yang berisi sepasang kaki terputus yang dimasukkan ke dalam 2 kantong sampah hitam. Koper kedua ditemukan pada 11 Mei dan berisi kepala dan dada seorang pria kulit putih yang dibungkus selimut. Kemudian, pada tanggal 16 Mei, koper ketiga berisi paha dan panggul seorang pria ditemukan. Menurut hasil otopsi, korban ditembak mati dengan senjata kaliber 38 sebelum jenazahnya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bagasi. Meskipun detektif dapat menentukan penyebab kematian, mereka tidak dapat mengidentifikasi korbannya. Jadi, mereka memesan sketsa gabungan dari jasad dan menyiarkannya ke seluruh wilayah. Teman Bill, Susan Rich berkata, "Sketsa itu muncul dan hatiku sangat tenggelam begitu saja ke dalam perutku ketika aku melihat sketsa itu seolah-olah sangat mirip dengan Bill." Dan pada tanggal 21 Mei, Susan menghubungi Departemen Kepolisian Pantai Virginia dan dapat memastikan bahwa korban memanglah Bill McGuire. Sebulan setelah Bill diduga berkemas dan meninggalkan rumah, polisi Virginia pergi ke New Jersey dan memberitahu Melanie tentang kematiannya. Ray Pitchcall dari Departemen Kepolisian Virginia mengatakan bahwa Melanie tampak terguncang, namun tidak ada air mata. Melanie mengaku tidak melihat atau mendengar kabar dari suaminya dalam 3 minggu dan telah mengajukan gugatan cerai dan pindah ke apartemen baru, memasang rumah untuk dijual. Jadi rumah yang tadinya sudah di DP, sudah dibayar, itu sudah dipasang plang untuk dijual. Melanie juga memasukkan pakaian Bill ke dalam kantong sampah dan memberikannya kepada polisi. Ketika polisi selesai dengan wawancara mereka, dia membawa para detektif untuk menggeledah townhouse keluarga yang kosong. Jadi, para polisi ini dan juga detektif memeriksa rumah yang tadinya seharga $500.000. Rumah itu telah dikosongkan sepenuhnya untuk dijual dan dicat ulang, dan mereka tidak menemukan apapun yang menarik di rumah itu. Ketika Melanie ditanya kemana dia pikir suaminya mungkin pergi, Melanie dengan cepat menjawab kota Atlantik dan mengatakan dia punya masalah judi yang sangat berat. Detektif pun pergi ke Atlantic City untuk mencoba menemukan petunjuk yang memungkinkan, dan mereka dengan cepat menemukan mobil Bill di tempat yang disita. Jadi di sana itu ada tempat mobil sitaan dan mobil Bill ditemukan di tempat itu. Bagian dalam mobil tidak bersih, tetapi di dalam kotak sarung tangan, mereka menemukan sebotol kloralhidrat, obat penenang yang sangat kuat. Resep itu diisi di dekat rumah Bill dan diresepkan untuk pasien di kantor dokter tempat Melanie bekerja. Detektif menghubungi dokter yang meresepkan obat penenang tersebut, tetapi dia menyangkal pernah menulis resep dan mengatakan bahwa tanda tangannya sudah dipalsukan.
Penyelidik kemudian memeriksa catatan ponsel antara dokter dan Melanie, dan mereka menyadari bahwa dia dan Melanie sering menelpon satu sama lain pada larut malam dan pada akhir pekan. Dan yang sangat bikin kaget lagi, seorang pria bernama David Dalrymple dari Kepolisian Negara bagian New Jersey mengatakan, "Kami mengetahui bahwa dokter itu telah melakukan perselingkuhan selama 3 tahun di luar nikah dengan Melanie Maguire." Pengakuan dari David ini membuat semua orang sangat terkejut bahwa ternyata Melanie itu melakukan perselingkuhan dengan dokter yang sudah meresepkan obat untuk Bill. Meskipun dokter itu mengakui perselingkuhannya, penyelidik menolaknya sebagai tersangka dalam pembunuhan itu dan tidak menemukan bukti yang menghubungkannya dengan kematian Bill. Namun, mereka berhasil menentukan motif Melanie dan menangkapnya sehubungan dengan pembunuhan pada 2 Juni 2005. Persidangannya dimulai pada 5 Maret 2007, hampir 3 tahun setelah Melanie mengajukan perintah penahanan terhadap almarhum suaminya, Bill. Pembela menggambarkan RUU sebagai pecandu judi yang mungkin memiliki hubungan dengan massa. Pengacaranya juga fokus pada fakta-fakta bahwa tidak ada bukti di TKP yang terkait dengan Melanie. Jaksa penuntut mengklaim Melanie bertanggung jawab penuh atas pembunuhan itu. Jaksa penuntut umum yang bernama Patricia Prezioso mendalilkan bahwa semua bukti mengarah ke Melanie, termasuk ke pengadilan keluarga 2 hari setelah hilangnya Bill. Prezioso mengatakan di pengadilan, alasan sebenarnya untuk berada di pengadilan keluarga karena bukti akan menunjukkan. Alasan sebenarnya bukan untuk mendapatkan perintah penahanan. Alasan sebenarnya Melanie melakukan hal ini adalah untuk mendapatkan pertahanan. Jadi, Melanie sengaja mengajukan penahanan terhadap suaminya di pengadilan keluarga untuk membuat pertahanan dirinya. Kemudian mereka menunjukkan senjata pembunuh. 3 hari sebelum Bill menghilang, Melanie telah membeli revolver 38, senjata yang sama yang telah membunuh Bill, dan juga selimut yang membungkus kepala Bill yang terpenggal. Dan forensik melacak selimut itu kembali ke pemasok yang membuat selimut untuk fasilitas medis di New Jersey, termasuk tempat Melanie bekerja. Jadi di sini, pihak kepolisian juga menemukan bahwa selimut yang digunakan untuk membungkus kepala Bill adalah selimut yang sama di tempat Melanie bekerja. Kemudian pembela memberikan bukti paling langsung yang mengaitkan Melanie dengan pembunuhan itu. Yang pertama, kantong sampah. Seorang saksi ahli telah melakukan tes pada kantong sampah yang berisi tubuh Bill dengan kantong sampah tempat Melanie menyerahkan pakaian suaminya kepada polisi. Ahli bernama Thomas Lesniak berkata di pengadilan, "Ini adalah garis pewarna Anda. Anda benar-benar dapat melihat bagaimana prosesnya dari satu tas ke tas berikutnya. Jadi, ini seperti sidik jari dari garis ekstrusi itu." Sidik jarinya menurut Lesniak memang cocok dengan sidik jari Melanie. Penuntut mengklaim bahwa Melanie kemungkinan besar memberikan obat-obatan itu kepada suaminya dalam minuman, kemudian menembaknya ketika dia tidur dan kemudian memotong-motong tubuh Bill. Berdasarkan informasi yang didapatkan di The New York Post, catatan tol dari 3 Mei menunjukkan bahwa Melanie berkendara semalaman melalui Delaware, dan jaksa berpendapat saat itulah dia membuang koper tubuh Bill dari terowongan jembatan Teluk Chesapeake. Melanie kemudian membantah narasi itu, mengatakan dia pergi ke Delaware untuk berbelanja furnitur karena negara bagian tidak memiliki pajak penjualan. Namun, juri memihak penuntut dan memutuskan Melanie bersalah atas pembunuhan, sumpah palsu, kepemilikan senjata api yang tidak sah, dan penodaan jasad manusia. Melanie akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan tersebut dengan tambahan 15 tahun untuk sisa dakwaan. Keluarga Bill memiliki hak asuh atas anak-anaknya. Melanie sudah melakukan banding ganda.
Namun sangat disayangkan, banding tersebut yang diajukan ditolak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Criminal Story yang pertama. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. See you next Criminal Story. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.